Cek. Tape kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan yang mulia hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat, rahmat-Nya lah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuat statement mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian benar-benar ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sejatinya nikmat tersebut tidak akan pernah kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Suaranya segini apa ya? Segini suaranya. Apa pakai itu aja? Coba cek yang itu, Pak. Antum pakein aja nih. Biar agak besar. Nah. Cek. Di antara salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, dan ini adalah nikmat yang paling terindah yang Allah berikan kepada setiap hamba-Nya. Bayangkan di antara miliaran manusia di muka bumi ini, banyak di antara mereka hari ini yang masih menyembah patung, ya, menyembah makhluk, menyembah nabi, menyembah hewan, mengagungkan yang tiada, dewa dan selanjutnya. Tapi Allah memilih kita untuk bisa menyembah Rabbul Alamin, dan ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah katakan, man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah berikan kesesatan baginya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan petunjuk baginya. Man yahdillah, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk baginya, maka Allah akan bukakan hatinya yang lapang sehingga dia menerima kebenaran. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa. Dan barang siapa yang Allah kehendaki dia kesesatan, maka Allah jadikan hatinya sempit sehingga 1 juta ustadz menasihati dia, 1 kiai atau 1000 kiai menasihati dia untuk kebenaran, tapi Allah tidak menginginkan kepada dia petunjuk, maka selamanya dia akan berikan kesesatan. Maka di antara satu nikmat Allah adalah Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kaki ini bisa melangkahkan, kemudian hati ini bisa tergerak untuk bisa datang ke taman di antara taman-taman surganya Allah, yaitu halaqatul dzikr. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti jalan di atas sunnahnya. Jamaah dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang hadisul wali, hadis tentang wali, hadis ke-38, dan itu artinya kurang lebih kita 3 pertemuan lagi akan menyelesaikan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 3 atau 4 ya. Karena memang kitab Arba'in An-Nawawi ini jumlah hadisnya ada 42 hadis ya Pak. Walaupun kata bahasa Arab adalah Arba'in adalah 40, namun ternyata di sini ada 42 hadis. Ya, kurang lebih kita sudah 5 tahun ya membahas kitab ini, tak kunjung selesai. Tapi kalau kita lihat bagaimana para ulama terdahulu itu menghatamkan satu kitab yang tebal itu tidak butuh waktu yang lama. Bahkan Imam Ibnu Hajar Asqalani itu ketika Ramadan dia itu tidak hanya menghatamkan Al-Quran, dia itu menghatamkan Sahih Bukhari 1 bulan 2 kali. Sahih Bukhari itu hadisnya ribuan, 5.000 lebih ya. Kalau ditambah dengan zawaid bisa 6 sampai 7.000. Dan beliau menghatamkan bukan hanya membaca, bahkan disyarah oleh beliau. Maka tidak heran kita ketika kita membaca kitab Sahih Bukhari, kita akan dapati syarah terpanjang, syarah terlengkap dan terlebar adalah
yang dimiliki oleh Ibnu Hajar, yaitu Fathul Bari. Tapi ala kulli hal, ya, walaupun yang sedikit yang kita bahas, namun semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tafadhal akhuna Ja'far, bisa dibacakan hadis tentang wali, hadis ke-38. Tafadhal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjaga pendengarannya yang dengannya ia mendengar, dan aku menjaga penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan aku menjaga tangannya yang dengannya ia bertindak, dan akan menjaga kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaannya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberi perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini dikenal dengan hadithul wali, menceritakan kepada kita tentang bagaimana derajat tertinggi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat derajat tertinggi di kalangan orang beriman adalah pertama Rasul, Pak. Yang kedua adalah para nabi, karena sepakat para ulama semua Rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu Rasul, karena derajat Rasul itu paling tinggi. Kedua nabi, setelah nabi namanya wali. Nah, barang siapa yang telah mencapai derajat ini, maka dia telah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis ini dikatakan tadi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka Allah umumkan perang baginya. Doanya mudah dikabulkan tadi. Dan Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Seluruh tubuhnya akan Allah lindungan. Nah, ternyata pembahasan ini sangat penting, ma'asyiral muslimin, terutama di zaman kita hari ini. Banyak yang mengaku sebagai wali atau dianggap menjadi wali, padahal dia tidak memenuhi syarat indikator sebagai wali. Sebagai contoh, saat ini ada orang yang, mohon maaf, gila dianggap wali. Ya, ngakunya bisa bahasa semut, Pak, ya. Bisa dialog dengan malaikat, ya, bisa dapat kunci surga, lalu dianggap wali. Padahal ini adalah orang gila. Ya. Ada juga yang akhirnya membuat hadis-hadis palsu. Ya, dia membuat hadis-hadis palsu mengatasnamakan Rasulullah, dianggap menjadi wali. Ya. Dan perlu diketahui bahwa wali adalah derajat yang paling tinggi yang tidak bisa dicapai oleh seorang hamba kecuali hanya dengan beriman dan bertakwa. Ya. Tapi anehnya di Indonesia ini orang gila jadi wali, Pak, ya. Yang lebih aneh lagi, Pak, kira-kira saya tanyakan ke bapak-bapak, mana yang lebih heran dan lebih gila? Orang gila yang menganggap dirinya wali, atau ada orang waras yang menganggap orang gila itu wali? Ini kan dua-duanya mengherankan. Dan tidak ada contoh dari generasi para sahabat terdahulu, orang-orang para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, yang mereka mengatakan statement, semakin orang bertakwa, semakin orang beriman, nantinya jadi orang gila. Nggak ada. Ya. Sehingga kita bisa saksikan para sahabat dengan segala keutamaan mereka. Ada yang jago perang, Khalid bin Walid. Ada juga yang jago berinfak, Utsman, Abu Bakar.
ada yang jago memanah Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang jago dalam Al-Qur'anul Karim Abu Musa Al-Asy'ari. Semua mereka adalah orang yang waras. Dan tidak ada satupun orang yang mendapatkan gelar sahabat dan dipuji oleh Allah radhiyallahu anhu wa radu'an, mereka dalam kondisi gila. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang menganggap wali Allah itu gila, maka itu termasuk dari penghinaan kepada agama. Dia sudah menistakan agama Islam ini. Seolah-olah Islam ini mengangkat derajat orang gila. Padahal kita tahu ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sebagian kalian karena ilmunya, bukan karena gilanya. Ya. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin, sebagian dai S1, S2, S3 mereka senantiasa menggemborkan jamaah yang mengatakan ini adalah wali. Dan ternyata pengikutnya ikut-ikutan juga. Bayangkan Pak, kalau seandainya ada orang nonis dengar ini, oh di Islam ternyata gampang untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, cukup dengan gila. Kira-kira ada orang masuk Islam? Gak akan ada orang masuk Islam. Gak ada yang orang tertarik kepada Islam, karena standarisasinya itu tidak memenuhi syariat yang sudah memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna, ya. Agama yang menjunjung akal sehat. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah katakan balhum adall lahum qulubun la yasma'una biha. Allah sudah kasih hati untuk berfikir tak dipakai. Walahum adhanul la yasma'una biha. Allah berikan pendengaran untuk bisa mendengar kalamullah, tidak dipakai. Allah kasih mata, wahum la yubsiruna biha, tidak kasih dilihat dengan penglihatannya, bagaimana Allah perintahkan kepada dia. Di akhir ayat Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih bodoh daripada binatang. Nah, dan di antara yang tersebar di masyarakat kita hari ini, entah karena faktor penjajahan atau yang lainnya, adalah orang yang memiliki karamah dianggap sebagai wali. Ya. Karamah tersebut contohnya bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menggandakan uang, ya. Bahkan sesuatu hal yang di luar nalar manusia, orang itu bisa mengerjakan, itu dianggap wali. Ya. Dan justru ini bukan standarnya Rasulullah SAW. Standarnya Allah dan Rasulnya yang kita akan bahas di sini. Karena barometer menjadi wali secara umum adalah dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah. Semakin dia beriman kepada Allah, dia semakin bertakwa kepada Allah, maka semakin dekat dia dengan Allah, semakin Allah cinta kepada dia, maka dia mendapatkan gelar waliullah. Barometernya adalah iman dan takwa, bukan gila. Ya. Ma'asyiral muslimin, hadis ini ya secara gamblang menjelaskan tentang hakikat wali. Karena kalau kita bicara tentang kesaktian, maka jangankan manusia, ada orang yang lebih sakti. Siapa? Iblis. Tapi ternyata iblis bukan wali Allah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, iblis adalah aduwwul lakum, musuh bagi kalian. Bahkan ada yang lebih sakti lagi, adalah Dajjal. Nanti di akhir kiamat dia akan bisa menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan yang lainnya. Tapi ternyata dia bukan wali Allah. Karena barometernya dikatakan iman dan takwa. Nah, hadis ini berbicara tentang gamblang tentang wali. Menjelaskan dalam hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Yang tadi kita bacakan adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah wahyu yang Allah turunkan berupa ilham kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril, tapi redaksinya itu dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran itu dari Allah lewat malaikat Jibril, redaksinya dari Allah alif lam mim bismillahirrahmanirrahim. Ke Nabi Muhammad juga seperti itu. Kalau hadis qudsi memang Rasulullah menggambarkan, mengibrahkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Nah, kata wali dalam bahasa Arab diambil dari kata al-wilayah. Artinya adalah an-nusrah, pertolongan. Atau bisa dikatakan juga dengan al-mahabbah, yaitu cinta. Oleh karena dalam hadis ini Allah menyebutkan kecintaannya kepada orang-orang yang berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti permasalahan wali berkaitan dengan cinta. Ya, karena orang yang
semakin cintanya dia kepada Allah, maka dia akan menjadi semakin derajatnya menjadi wali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ayat 62 sampai 63 surat Yunus, Allah katakan, "Inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya ingatlah bahwasanya wali-wali Allah mereka adalah orang yang tidak pernah khawatir dan mereka adalah orang yang tidak pernah bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di ayat selanjutnya Allah sebutkan indikatornya. Mereka adalah alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan dia adalah orang yang bertakwa. Ya. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya para wali Allah itu tidak takut. Artinya dia tidak takut dengan negeri akhirat, karena mereka senantiasa sudah mempersiapkan amal bekal yang begitu banyak, dan mereka tidak khawatir tentang orang-orang yang ditinggalkan di dunia ini. Ya. Karena sejatinya orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang yang cerdas. Al-kaisu man dalla nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana dia mengumpulkan bekal setelah kematian. Adapun dosa, tentunya dosa adalah yang senantiasa mengganggu jiwa dan membuat hati kita tidak tenang. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometer orang dikatakan menjadi wali, dia adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Al-Laits Ibn Sa'ad, seorang ulama, dia pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah." Beliau menunjukkan, kalau kita pernah lihat, kalau Anda pernah melihat seseorang dia berjalan di atas air, fala taghtar, kalian jangan tertipu, kata Imam Al-Laits. Jangan kalian pernah tertipu dengan kalian melihat orang berjalan di atas air, hatta ta'ridu 'alal kitabi was sunnah, sampai kau timbang kira-kira orang yang berjalan di atas air ini apakah amalnya sudah sesuai dengan Quran dan sunnah. Kalau memang sudah sesuai Quran dan Quran dan Allah berikan pertolongan dan karomah, maka dia adalah wali Allah. Tapi kalau tidak, itu adalah wali syaitan. Itu adalah penolong dan pencinta syaitan. Ya. Karena memang entah kenapa memang orang Indonesia itu suka dengan kesaktian. Anak saksi sendiri. Dulu ketika saya mondok, 2 tahun saya mondok. Saya pulang, paman saya yang pertama kali yang ditanya oleh paman saya adalah, waktu dulu qadarullah memang paman saya juga percaya seperti itu, percaya dukun segala macam, percaya wali segala macam. Kalau sekarang kan anak-anak pondok kita tanya, antum hafal berapa juz gitu kan? Oh, anak 5 juz. Udah kitab apa yang dipelajari ini? Paman anak tanya kayak gini, antum sudah belajar ilmu bisa berjalan di atas air belum? Dikira kita mondok itu belajar hal-hal seperti itu, tidak. Ya. Justru kata Imam Al-Laits di sini, kalau seandainya kita melihat ada orang yang berjalan di atas air, maka timbanglah amalan dia dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Bahkan Imam Syafi'i ketika mendengar temannya Al-Laits ini, Imam Syafi'i kan Al-Laits adalah teman Imam Syafi'i. Ketika mendengar perkataan temannya ini, dia mengatakan, "Wahai Imam Al-Laits, masih kurang. Hatta yatiru fil hawa." Bukan hanya berjalan di atas air, sampai ada kau lihat orang terbang di atas udara, kau timbang kira-kira amalnya sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Ya. Kalau tidak sesuai, berarti dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena berjalan di atas air, terbang di atas udara, setan juga bisa. Bukan hanya manusia, setan juga bisa. Maka hal ini tertulis penjelasan di dalam kitab-kitab para ulama. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mengomentari tentang hadis wali ini, beliau mengatakan, innal ladzi istaqarra 'indal 'ammati harqal 'adah yadullu 'ala man waqa'a dzalika min awliya'illah wa huwa ghalat mimman yaqul. Beliau mengatakan, ya, barang siapa yang terpati dalam dirinya ada orang yang bisa melakukan sesuatu di luar adat manusia, tadi bisa terbang,
ya, bisa jalan di atas air. Dan masyarakat terpatri dalam pikirannya bahwa ini adalah wali Allah, kata Ibnu Hajar, wahwa ghalat, dan ini termasuk kekeliruan. Ya, fa inna khariqal 'adah qad yadharu mubtil, karena sesungguhnya orang-orang yang bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia, itu biasanya dilakukan oleh as-sahir, orang penyihir, al-kahin, dukun, bahkan ar-rahib, pendeta. Ya. Ternyata orang-orang yang melakukan ini tuh bukan orang-orang soleh ternyata. Bahkan orang-orang yang musyrik, yang mereka meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, penyihir tadi, dukun, rahib, pendeta. Ya, oleh karenanya keajaiban itu bukan ciri khasnya wali. Ya, keajaiban itu bukan ciri khasnya wali. Ya, ternyata di zaman kita ada banyak, Pak. Wali-wali Allah ini. Udah orang gila, maaf gak pakai baju, ya, pakai sarung doang, ngerokok gitu kan. Disebutnya wali. Orang-orang yang akalnya sudah hilang, kemudian nyoret-nyoret gak jelas, ya, orang-orang salaman gitu minta barokah, dianggapnya dia wali. Ya. Karena mereka tidak paham standarisasi wali itu menurut Allah dan Rasulullah gimana. Kalau kita bahas dalam kitabnya Syekh Ahmad Asy-Syahrani dalam kitabnya At-Tabaqat, ya, As-Sufiyah, ternyata beliau menjelaskan bahwa tingkatan tertinggi, makom tertinggi orang itu adalah makom ma'rifah, ya. Makom yang ma'rifah artinya orang itu ketika semakin cinta kepada Allah, dia sudah tidak terbebaskan, dia terbebaskan dari hal-hal yang diwajibkan kepada manusia. Gak usah sholat, gak usah puasa, segala yang diwajibkan kepada manusia dia udah tidak usah lagi. Karena Allah saking cintanya kepada orang itu, Allah buat dia gila. Ini lagi-lagi bukan standarisasi Allah dan Rasulnya. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar di hadis ini. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, beliau mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi", tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, hatta ilayya mimma aftaratuhu alaihi, dengan sesuatu yang paling aku cintai, yang aku wajibkan baginya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hambanya ketika Allah mengatakan salat wajib, puasa Ramadan wajib, zakat wajib. Ketika hamba itu memaksimalkan dengan hal wajib, maka Allah akan cinta kepadanya. Bahkan sebagian kita keliru tentang memahami hal yang sunnah dan hal yang wajib. Dalam Islam, pahala yang paling besar adalah pahala yang diraih oleh orang-orang yang melakukan hal yang wajib. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, "Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik dunia dan seisinya. Sebagian orang menyangka bahwa 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih besar daripada salat subuh. Ini keliru. Ya. Justru salat subuh lah yang lebih besar pahalanya dibanding 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Dan kita dapati sebagian orang sangat perhatian kepada yang sunnah, tapi dia mengabaikan hal-hal yang wajib. Ya, dia sedekah jauh-jauh sedekah, tapi ternyata keluarga sendiri masih membutuhkan. Ya kan? Keluarga sendiri kewajiban kita. Ring pertama kita, anak, istri, orang tua masih kebutuhan, kita sedekah banyak ke orang lain yang jauh. Sedangkan ring pertama kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita masih kita tidak tunaikan. Ya, ini perlu kita pahami bersama bahwa hal yang wajib itu lebih utama dibanding hal yang sunnah. Dan ketika kita memaksimalkan dengan hal yang wajib, maka Allah akan berikan pahala yang lebih besar daripada hal yang sunnah. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Al-Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idza shallaitul maktubata wa sumtu Ramadan." Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya hanya salat 5 waktu saja dan saya hanya puasa Ramadan saja? Wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan apa yang kau halalkan. Wa haramtul haram, dan saya mengharamkan apa yang kau haramkan. Wa lam azid ala dzalik, dan saya tidak menambah sedikit pun. Saya enggak puasa sunnah, saya enggak salat sunnah, saya memaksimalkan yang wajib semaksimal mungkin dengan penuh keikhlasan.
Apa kata beliau? Adkhulul jannah, saya bisa enggak masuk surga? Apa kata Rasulullah? Na'am, ya. Anda bisa masuk surga ketika Anda memaksimalkan hal yang wajib. Ya. Ini yang potongan hadis yang pertama. Potongan yang selanjutnya adalah wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku setelah yang wajib diteruskan dengan yang sunnah-sunnah sampai Allah akan mencintainya. Ya. Semakin cinta Allah kepada hamba yang setelah memaksimalkan yang wajib, dia tambah dengan yang sunnah. Ya. Dia salat fardu tambah dengan sunnah. Dia puasa Ramadan tambah dengan yang Syawal. Ya. Maka Allah akan semakin mencintai dirinya. Ya. Dan ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui konsep dalam beribadah, lagi-lagi konsep dalam beribadah itu, ingat, Allah nggak butuh dengan ibadah kita, Pak. Allah sama sekali nggak butuh dengan ibadah kita. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu kalian sendiri akan mendapatkannya, bukan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat sesuatu yang Allah perintahkan, sholat, puasa, zakat, tilawatul Quran, berbakti kepada orang tua, berkata yang baik, itu feedbacknya kepada kalian sendiri. Seolah-olah Allah katakan, kalau Anda sholat, Anda yang diuntungkan. Kalau Anda menuntut ilmu, Anda yang akan diuntungkan. Kalau Anda tilawatul Quran sehari memaksimalkan dan istiqomah, gak banyak sedikit tapi konsisten, Anda yang akan diuntungkan. Kalau Anda berbakti kepada orang tua semaksimal mungkin, kalau Anda mendidik anak Anda capek letih, kemudian anak Anda menjadi anak yang soleh, mendoakan Anda setelah kematian, Anda yang diuntungkan. Karena Allah katakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, menjalankan perintah Allah, kalian sendiri yang akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kalian berbuat buruk, maka kalian sendiri akan sengsara, kalian sendiri akan mendapatkan kebinasaannya, kalian sendiri akan mendapatkan adab sebelum adabnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, dalam konsep ibadah, Allah gak butuh dengan ibadah kita, tapi kitalah yang butuh terhadap ibadah tersebut. Artinya ketika kita mengamalkan amal yang wajib, kemudian kita sempurnakan dengan yang sunnah, lalu Allah mencintai kita, itu artinya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya tanpa berharap sesuatu dari ibadah hamba tersebut. Ya, masih kurang jelas, Pak. Ada dalam hadits qudsi Bukhari, Muslim, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum. Kalau seandainya manusia pertama, jin pertama sampai manusia terakhir, jin terakhir, mereka dikumpulkan di tempat yang sama, dicek ternyata mereka level ketakwaannya semuanya sama dalam ketakwaan terbaik sepanjang sejarah dari bangsa jin dan manusia. Mungkin mereka ketakwaannya sebagaimana ketakwaan Rasulullah, karena kita tahu orang yang paling bertakwa di dunia ini adalah Rasulullah, dan dicek semua dari awal sampai akhir takwanya sama kayak Rasulullah. Bukan takwanya kayak teman kita, guru kita, ustadz kita, tapi takwanya selevel Rasulullah. Semuanya dari awal sampai akhir. Allah katakan mazada fi mulkihi syai'a, dia akan bertambah sedikit pun kekuasaan Allah. Tidak membuat Allah semakin kuat, karena Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Tidak menambah kesempurnaan Allah, karena Allah Maha Sempurna. Jadi ibadah kita, jemaah, sholat kita hari ini, nuntut ilmu kita hari ini, ibadah kita, ibadah tetangga kita, ibadah teman kita, ibadah satu RW, satu RT, satu perumahan, ibadahnya satu kota Cikarang ini, satu Indonesia, satu benua, satu dunia, nggak cukup. Dari awal manusia sampai akhir, dari awal jin sampai akhir, semuanya dalam level ketakwaan Rasulullah, nggak akan menambah sama sekali kekuasaan Allah. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Sebaliknya dalam hadits qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seandainya dari awal sampai akhir manusia dan jin semuanya dalam kondisi orang yang paling buruk rupanya, perlakuannya di dunia ini, contoh semuanya seperti Firaun yang membunuh anak-anak laki-laki, membiarkan anak perempuan, dan yang dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, semuanya sama, ma naqasa fi mulki syai'a, tidak berkurang sedikit untuk kekuasaan Allah. Karena kita beriman, karena kita bertakwa, kita beribadah
kita boleh menganggap itu kewajiban. Tapi tolong ketika kita beribadah, anggaplah ketika kita beribadah itu ada atas dasar kebutuhan, karena kita yang butuh sendiri ibadah tersebut. Nah, ini konsep dalam ibadah harus kita tahu, sehingga ketika kita melaksanakan yang hal wajib, kita sempurnakan dengan sunnah, itu feedbacknya adalah ke kita sendiri. Dan di antara satu feedbacknya adalah Allah akan cinta kepada kita. Terus kalau Allah sudah cinta, apa feedback dari Allah kepada kita? Apa untungnya kita? Apa pemberian Allah kepada kita? Kalau kita sudah dicintai Allah dan Rasulnya. Dalam hadis ini Rasul katakan, kuntu sami'ahul ladzi yasma'u bih. Kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Dia akan mendengar sesuatu yang halal terus. Allah jauhkan dari yang haram. Wa basarahul ladzi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang ia akan melihat. Ya. Wa yadahul ladzi yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang ia memegang dengan keras dengannya. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya, dan aku akan tunjukkan kaki tersebut tidak akan pernah menunjukkan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Kuntu qalbahul ladzi yaqilu biha, aku menjadi hatinya dan ia berfikir dengannya. Wa lisanuhul ladzi yantiqu biha, dan aku akan menjadi lisannya dan ia akan berucap dengan sesuatu yang benar. Ini kalau seandainya kita menjadi wali Allah, feedbacknya adalah Allah akan jaga seluruh anggota tubuh kita. Contohnya Pak, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi Pak, itu senantiasa dijaga oleh Allah. Bahkan dijelaskan dalam kisah-kisah dan siar para ulama tentang kenabiannya. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi itu ketika masih muda itu kan ada renovasi Ka'bah. Dan biasanya orang terdahulu itu kalau ingin mengambil batu atau yang lainnya, mereka senantiasa pakai sarung dia. Sarungnya diangkat, auratnya kelihatan, Pak. Jarang yang dipopong di atasnya. Nah, pamannya Ibnu Al-Abbas memberikan saran kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, kita masih kecil, ya masih remaja. Kalau kau ingin mengambil batu dari Ka'bah ini, ya, pakailah sarung agar tidak berat." Ya. Akan tetapi Allah akhirnya menjaga Nabi Muhammad daripada auratnya. Ketika hendak ingin mengambil batu tersebut dan diletakkan kepada sarungnya, Allah buat dia pingsan. Ini bentuk daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad pernah ingin hendak mengunjungi ke pesta pernikahan di era zaman jahiliyah. Yang kita tahu zaman dulu kalau era jahiliyah ya minumannya pasti khamar, di situ ada wanita dan yang lainnya. Sudah diajak sama temennya. Tiba-tiba ketika malam itu Nabi Muhammad akhirnya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah jaga Nabi Muhammad daripada penglihatan, pendengaran, perkataan dan yang lainnya. Nah, kalau kita pun ketika kita menjadi wali Allah, maka kita pun bisa berpotensi untuk Allah menjaga anggota tubuh kita. Dan ingat Pak, jadi wali Allah itu gak mesti dari orang Arab, gak mesti berkulit putih atau hitam, tidak mesti keturunan Nabi Habib, tidak mesti. Jadi wali Allah itu beriman, bertakwa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala. Dia berinfak dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak mau tahu, bisa jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dia bertekad selama 40 tahun tidak mau meninggalkan yang wajib, dia memaksimalkan yang wajib dan dia taat dengan sunnah, dia adalah wali Allah. Dia ingin berbakti kepada orang tuanya, mengeluarkan seluruh hartanya kepada orang tuanya, di tengah-tengah orang-orang sedang berdurhaka kepada orang tuanya, itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi wali Allah bukan hak yang paten dimiliki orang-orang Arab saja, Pak. Bahkan di zaman Rasulullah itu banyak wali Allah, Pak. Salman Al-Farisi, wali Allah itu, dari Faris. Bilal bin Rabah dari Ethiopia, Afrika. Bahkan ada seorang tabi'in, bukan sahabat lagi, seorang tabi'in, Al-Uwais Al-Qarni, yang rela berbakti kepada orang tuanya, menggendong orang tuanya dari Yaman menuju Makkah. Wali Allah itu. Dan kita semua punya potensi menjadi wali min awliya Allah. Ya. Dan ternyata wali Allah juga enggak mendelegasikan dirinya menjadi wali di hadapan umum, enggak. Wali Allah itu nggak pernah dia mengumumkan saya adalah wali Allah, tidak pernah. Yang seperti itu biasanya adalah bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi, Pak.
Orang Yahudi, Nasrani, Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibbah. Berkata orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah bantah mereka dengan perkataannya, qul falima tu'adzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Tidak, wahai orang Yahudi dan Nasrani, bahkan kalian itu diadab ya dengan dikarenakan dosa-dosa kalian. Kalian itu seperti manusia layaknya manusia yang lainnya. Kalau memang orang Yahudi dan Nasrani adalah wali min auliya Allah, kenapa nenek moyang mereka dikutuk jadi qiradat wal khanazir dalam Al-Qur'an? Dikutuk menjadi monyet dan juga babi. Ya, maka sungguh mengherankan ketika ada orang yang mengaku dirinya wali padahal bukan wali. Ya. Orang-orang musyrik juga sama, mereka mengklaim dirinya wali. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah katakan di surat Al-Anfal ayat 34, Allah katakan wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya in awliya'uhu illal muttaqun. Ya, karena Allah mengajak mereka orang-orang musyrik padahal mereka menghalangi orang-orang untuk bisa umrah dan haji menuju Mekah. Ya, orang-orang musyrik menghalangi orang-orang muslim ketika itu ingin melaksanakan umrah dan haji, mereka melarang ya. Tapi mereka mengatakan kami adalah wali. Allah katakan wa ma kanu auliya, mereka bukan wali Allah. Tapi yang wali Allah adalah illal muttaqun, mereka adalah yang bertakwa. Ya. Terus Pak, gimana caranya kalau kita menjadi wali? Tadi saya kasih indikator dalam hadis ini adalah kita memaksimalkan yang wajib. Kemudian kita sempurna dengan yang sunnah. Ya. Dan ternyata bukan di zaman hari ini saja yang mereka menganggap menjadi wali. Di zaman Nabi pun banyak orang-orang yang mengatakan saya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan saya. Makanya Allah turunkan surat Al-Imran ayat 31. Allah tantang mereka. Siapa yang mengaku wali Allah? Allah tantang. Allah katakan, "Qul," katakanlah, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar cinta sama Allah, fattabi'uni. Ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikuti aku, ikuti Muhammad, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Artinya orang yang mengaku dan orang yang diklaim oleh Allah dan Rasul menjadi wali adalah orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, bukan yang keluar dari koridor perintah Allah dan Rasulnya. Ya, maka jika ada orang yang mengaku sebagai wali, maka kita lihat dulu Pak, terlebih dahulu bagaimana amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan jika ada orang yang mengaku sebagai wali, maka itu bukan wali. Tadi kita katakan, karena Al-Quran sendiri mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri, jangan kalian menganggap wali itu diklaim oleh kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah yang paling tahu ketakwaan kalian. Ya, maka ingat, ditimbang terlebih dahulu amalannya sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Baik, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin katakan bahwa menjadi wali Allah itu gak harus sakti Pak, gak harus sakti, gak harus dapat karomah terlebih dahulu. Kalau seandainya dikatakan bahwa syarat menjadi wali adalah datangnya karomah, para sahabat semua mereka hampir 98% gak mendapatkan derajat ini. Karena para sahabat tidak semua mendapatkan karomah. Abu Bakar gak dapat karomah. Apakah Abu Bakar bukan wali? Bahkan dia adalah wali pertama setelah Rasulullah. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Gak harus sakti. Dan para ulama sepakat, wali Allah di kalangan sahabat yang banyak kesaktiannya adalah Umar bin Khattab. Bahkan Rasul pernah mengatakan kepada Umar, "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "Malaqiyaka syaitan qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Wahai Umar, kalau kau lewat suatu jalan, tidaklah setan itu akan menemuimu kecuali akan lewat jalan lain. Artinya setan aja takut kepada Umar. Atau bayangkan, setan takut kepada Umar. Ini kesaktian Umar. Bahkan ada sebagian riwayat mengatakan ketika ada orang kesurupan, diambil sendalnya Umar, setan itu hilang. Takutan sama Umar. Ya. Apakah Umar ditakuti setan dikarenakan Umar gila? Tidak. Ditakutkan Umar oleh setan gara-gara keimanan dan ketakwaan Umar bin Khattab. Ya.
Bahkan di kondisi yang lain ketika Umar menjadi khalifah, Umar ketika itu khutbah, kemudian Umar mendeklarasikan kepada Sariyah untuk bisa menaklukkan suatu kota. Tiba-tiba dia ingin terkepung dengan musuhnya. Kemudian Umar ditampakkan wahyu, seolah-olah visual di depan Umar ada musuh di pasukan tersebut. Padahal Umar di Madinah, pasukan tersebut 1 bulan perjalanan di luar yang lain. Umar mengatakan, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal. Wahai Sariyah, ini Sariyah itu artinya ya dia pemimpin pasukannya. Itu lari ke gunung. Ternyata suara Umar terdengar di pasukannya, walaupun pasukan itu berjalan 1 bulan. Ya, dalam perjalanan 1 bulan. Kedengaran tuh. Bukan di telepon, Pak ya. Kalau telepon sekarang kan bisa, halo, pergi ke gunung. Ini nggak ada telepon gitu. Tapi terdengar suara Umar di gunung itu. Bukankah ini wali Allah? Sakti Umar. Tapi lagi-lagi Umar gak minta kesaktian. Ya. Makanya bohong kan ketika orang, sini, saya wali Allah. Lihat nih, saya bisa jalan di atas air. Ini bukan wali Allah. Kesaktian itu tidak bisa didatangkan sendiri. Karamah itu didatangkan oleh Allah atas pertolongannya untuk mengkokohkan imannya. Ya. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Lau kana nabiyyi ba'di lakana Umar bin Khattab." Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka nabi adalah Umar bin Khattab. Ya. Banyak kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah katakan kepada Umar, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar." Sesungguhnya Allah meletakkan perkataan yang hak, yang benar di lisannya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kalau bicara itu pasti yang benar. Dan sesuai dengan sabda Rasul tadi kan, ketika orang itu menjadi wali Allah, mengamalkan yang wajib, kemudian disempurnakan dengan sunnah, kuntu lisanuhu alladhi yantiqu biha. Saya akan menjadi lisannya, dia akan berkata yang baik. Ya Umar bin Khattab, jemaah rahmat Allah subhanahu. Bahkan di kesempatan yang lain dikatakan bahwa Umar itu menasihati Rasulullah, Umar yang benar, Rasulullah yang salah. Bahkan Allah menerima pendapat Umar dibanding dengan pendapat Rasulullah. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik, meninggal, kan anaknya kan orang muslim, Pak ya. Anaknya beriman kepada Allah. Bahkan ketika hijrah Rasulullah ke Madinah itu, anaknya tahu bapaknya disebutkan bahwa dia orang munafik, bahkan gembongnya orang munafik. Ya. Kemudian anaknya mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau kau ingin izinkan orang memenggal bapakku, maka akulah yang paling berhak untuk memenggal bapakku." Ini anaknya Abdullah namanya. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, anaknya Abdullah aja juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika bapaknya meninggal, ini Abdullah bin Ubay bin Salul, bapaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang munafik. Rasulullah ingin mensolatkan. Anaknya mengatakan, Rasulullah enggak ada ikan kapan, dikasih ikan kapan Rasulullah. Ketika hendak mensolatkan, Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang munafik, enggak boleh kita solatkan." Bukankah Allah mengatakan, "Alla yastaghfirullah lahum 70 marratan falyaghfirallahu lahum. In tastaghfirullah 70 marratan la yaghfirallahu lahum." Kalau seandainya kita minta ampun kepada Allah 70 kali, gak akan diampuni sama Allah. Tapi kata Rasulullah, enggak, kita salatkan aja. Ketika Allahu Akbar, Allah turunkan Jibril membela pendapatnya Umar bin Khattab. Turunlah ayat, Allah katakan, "Wala tusalli ala ahadin minkum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billah." Jangan kau salatkan, jangan minta ampun. Dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab. Ini wali Allah jemaah. Ya, tapi enggak gila Umar bin Khattab. Ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah ditanya oleh muridnya, dia mengatakan, "Wahai Imam Syafi'i, bolehkah kita bunuh tawon?" Kalau sekarang namanya apa? Kalau tawon ya. Ketika umroh, bolehkah kita membunuh tawon ketika umroh? Kata Imam Syafi'i, boleh. Adakah kisahnya Rasulullah membunuh tawon? Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Iqtadu bil ladaini min ba'di. Silahkan umatku berpegang teguhlah kepada 2 orang ini. Dan ternyata Umar pernah membunuh tawon ketika umrah. Umar bin Khattab, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah Umar gila? Tidak. Ya. Apakah Umar tidak sholat? Umar paling getol sholatnya.
Apakah Umar tidak sedekah? Umar sedekah. Ya, justru Umar adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah Rasulullah meninggal, Umar tuh sering deketin Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman adalah sahibus sir Rasulullah, sahabat rahasianya Rasulullah. Karena memang orang-orang munafik nama-nama listriknya itu tidaklah diberikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Orang lain nggak tahu kecuali Hudzaifah bin Yaman. Makanya setelah pas Rasulullah meninggal, lihat Umar nih, Hudzaifah kalau nyolatin nggak orang ini, kalau disolatin berarti di orang muslim, orang beriman. Kalau Hudzaifah nggak sholatin, orang munafik. Ya. Pernah suatu ketika Hudzaifah nggak menyolati orang itu, kemudian orang mengatakan, wah Hudzaifah, ada nggak list namaku menjadi orang munafik di Rasulullah? Sampai takutnya Umar seperti itu dikata orang munafik. Ya. Maka orang-orang yang wali Allah adalah orang yang senantiasa takut dirinya tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Umar, Rasul aja lah kita sepakat semua. Kalau ada orang nggak sepakat Umar wali, kita sepakat Rasul adalah wali Allah. Rasul saja sampai bengkak kakinya beribadah kepada Allah. Padahal dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Bahkan ketika lewat sirat, Rasul mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan. Apakah Rasulullah tidak selamat? Selamat. Tapi Rasulullah masih meminta ampun kepada Allah. Masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi orang yang menganggap dirinya wali padahal bukan wali, dia bukan wali. Ya, bukan wali. Ya. Dan tentunya tadi kita sebutkan bahwa wali itu tidak harus sakti. Dan kita sepakat, lebih utama mana Pak? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Tapi kesaktiannya lebih banyak siapa? Umar. Apakah Abu Bakar, apakah kesaktian Umar yang begitu banyak mengalahkan kedudukan Abu Bakar? Tidak. Abu Bakar masih nomor pertama setelah Rasulullah. Abu Bakar masih pertama. Bahkan di hadis yang lain mengatakan, la wuzina iman Abu Bakar. Kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh imannya bumi ditimbang, maka imannya Abu Bakar lebih berat daripada imannya seluruh dunia ini. Ya, tidak menjadikan banyaknya kesaktian semakin tinggi walinya. Justru walinya akan semakin tinggi karena iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua yang saya sampaikan adalah wali itu juga tidak harus maksum. Maksum itu terbebas dari kesalahan. Ya, wali tidak harus maksum. Wah, ini jadi wali nggak pernah salah dia. Dia berkata yang benar, yang baik, yang buruk, pokoknya semua dia benar. Ini salah, Pak. Tidak semua wali itu maksum, bahkan semua wali tidak maksum. Semua wali tidak maksum. Bahkan kita tadi jelaskan Umar bin Khattab, Umar pun pernah salah. Banyak salah di beberapa kondisi. Contoh yang saya sebutkan ketika perang Hudaybiyah. Ketika perang Hudaybiyah, 1.400 pasukan yang ingin hendak umrah ke Mekah, karena Nabi Muhammad sudah 6 tahun, Pak. 6 tahun hijrah ke Madinah, kangen pengen umrah. Dan Nabi Muhammad umrah pun bukan karena Nabi Muhammad pernah mimpi dalam mimpinya, dan mimpinya Nabi adalah wahyu, yaitu umrah ke Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad, yuk ngajak siapa yang umrah, terkumpullah 1.400 pasukan. Lagi-lagi bukan untuk perang, tapi untuk umrah. Bahkan ketika masuk area haram sudah siap dengan kain ihram dan segala macam. Tapi ketika sampai di perbatasan Mekah di Hudaybiyah namanya, akhirnya ada perjanjian kan? Makanya perjanjian Hudaybiyah. Sehingga orang muslim gak boleh umrah kecuali tahun depan. Ya. Tapi Umar negosiasi kepada Rasulullah. Alasna alal haq wa hum alal batil. Wahai Rasulullah, kita kan yang benar, dia orang batil, dia berada di kesesatan. Ya. Alasna qatalna al jannah wa qataltuhum an nar. Bukankah kalau kita perang, hari ini kita perang 1.400 perang, kita mati kita masuk surga, mereka mati masuk neraka. Nah, ya udah kita perang, kata Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, ayo kita perang hari ini. Kata Rasulullah, kita pulang tahun depan. Datang ke Abu Bakar, ya, mempengaruhi Abu Bakar. Sama dengan perkataan itu, wahai Abu Bakar, bukanlah kita termasuk orang yang benar, mereka adalah orang yang batil. Kalau kita terbunuh dalam perang, kita masuk surga, mereka masuk neraka. Apa kata Abu Bakar? Rasulullah berkata, pulang-pulang. Abu Bakar adalah yang paling nurut kepada Rasulullah SAW. Ya, ternyata memang benar, cukup hanya 2 tahun 6.000 orang masuk Islam. Atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, atas keputusan Rasulullah SAW. Ya, bahkan di kondisi yang lain, ingat ketika kisah Rasulullah meninggal dunia,
Lalu akhirnya ada seorang yang mengabarkan kepada Umar, "Wahai Umar, Muhammad meninggal." Apa kata Umar? "Man qala Muhammadan mat qata'ata ra'sah." Barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, ini sini, saya penggal lehernya. Bukankah ini kesalahan? Kesalahan. Abu Bakar berdiri mengatakan bahwa Muhammadun illa rasul, membacakan ayat. Bukankah Muhammad seperti rasul-rasul sebelum kalian? Barang siapa yang murtad ya, ke agama sebelumnya, maka dia adalah orang yang merugi. Sadar akhirnya Umar bin Khattab. Artinya saya sebutkan di sini bahwa wali-wali Allah juga itu bukan maksum, tidak terbebas dengan kesalahan. Yang maksum adalah para nabi dan rasul. Para nabi, Nabi Muhammad maksum. Ya. Buat kesalahan diingetin, sama Allah. Termasuk tadi kan, mau sholatin Abdullah bin Ubay bin Salul diingetin sama Allah, nggak boleh. Maksum. Sedangkan wali Allah tidak maksum. Ya, dan ingat bahwa karomah tadi disebutkan bukan tanda wali, dan wali tidak maksum. Para ulama menyebutkan bahwa karomah itu lebih sering itu terjadi di masa era tabi'in. Jadi kesaktian itu terjadinya kebanyakan di masa era tabi'in, bukan di era sahabat. Karena era sahabat itu imannya sudah kokoh, karena memang gurunya siapa? Rasulullah SAW. Nah, kenapa ternyata karomah itu terjadi di masa tabi'in? Dijelaskan para ulama, karena Allah ingin mengkokohkan iman mereka, Pak. Makanya kita dapati kisah-kisah ada orang yang tersengat atau tergigit ular, baca Al-Fatihah sembuh. Bahkan Khalid bin Walid pernah minum, ditantang oleh raja, "Nih minum racun, kalau ente benar-benar Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh, dan agama Islam adalah yang hak, minum racun." Minum, akhirnya nggak apa-apa. Ini karomah dari Allah, kesaktian yang tidak dimiliki oleh orang-orang sembarangan orang yang keyakinannya kepada Rasulullah SAW. Dan antum jangan praktekkan, ya. Jangan praktekkan, ditantang sama orang non muslim, antum Islam, benar Islam, coba minum racun, minum khamar jadi air kali. Jangan. Ya, bahkan ada pernah dengar cerita ketika di Jember, ada wali Allah, Allah ingin misi pengajian katanya. Allah alam ini benar atau tidaknya, Pak ya. Kemudian di tengah-tengah hutan katanya habis bensinnya, diisi air jadi bensin, Pak. Diisi aja di bensin itu airnya. Mobilnya jalan lagi, entah itu turun bensin apa enggak tuh setelahnya. Tapi Allah alam, ketika orang itu mengamalkan dalam kesehariannya sunnah Rasulullah, mengamalkan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, mungkin bisa terjadi. Dan kita lagi-lagi ya, kita yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sama sekali mengatakan tidak percaya karomah. Kita percaya karomah. Ya, tapi karomah itu tidak bisa didatangkan dengan sendirinya. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan karomah itu dikata al-wilayah, arti pertolongan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seluruh muslimin terhormat Allah Subhanahu wa taala, dan ingat karomah juga tidak bisa dipelajari, Pak ya. Jadi karomah tidak bisa dipelajari. Ya, antum kalau mau jadi wali datang ke air terjun, betapa di sana 2 hari nggak pakai baju itu kan. Ya makanya cuman minumnya air doang, atau antum harus puasa putih, antum harus ini harus itu. Ini tidak ada dalam Islam. Karomah tidak bisa dipelajari, itu murni datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada gak wali? Ada ya. Dan wali itu bukan berarti orang-orang yang sakti tadi kita katakan, orang yang berbakti kepada orang tuanya dengan semaksimalnya, dia tinggalkan semuanya, itu wali Allah. Orang yang berinfak sampai tangan kirinya tidak tahu, itu wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat tengah malam, keluarganya tidak tahu, hanya dia dengan Allah, lalu akhirnya meneteslah air mata yang jatuh ke dalam bumi ini, itu wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa tidak mencukupkan diri dengan wajib, dia kerahkan semampu dia, walaupun dalam kondisi sakit mungkin dia kerahkan dengan amalan yang sunnah, itu wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Indikatornya cuma 2, yaitu beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang terakhir adalah yang ingin sampaikan, bahwa ternyata kalau kita mengamalkan yang wajib, kita sempurnakan yang sunnah, maka kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Dan kalau kita dicintai Allah, maka pendengaran, penglihatan, hati, lisan ini akan Allah jaga. Dan yang terakhir, Allah akan berikan kepada kita, kalau kita berdoa, pasti Allah akan berikan ijabah doa tersebut. Semakin orang itu tinggi walinya, maka ketika dia angkat tangannya, maka doa akan terijabah ya, dengan cepat ya. Dan dulu
di kalangan sahabat ada juga yang memiliki karomah yang seperti ini, Pak. Yang kalau dia berdoa, dia senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sahabat, tabi'in pun sama. Bahkan Ibnu Umar atau Umar bin Khattab itu pernah disabdakan kepada beliau dari Rasulullah, kalau seandainya kau bertemu yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia. Padahal dia bukan sahabat, dialah seorang tabi'in yang hendak ingin naik derajatnya menjadi sahabat, tapi dia memilih untuk berbakti kepada orang tuanya. Dia hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi dia gak bisa ketemu Nabi karena merawat orang tuanya. Jadi wali Allah, kalau dia mengangkat tangannya, dia akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sahabat yang mendapatkan pertolongan oleh Allah dan diijabah doanya adalah Anas bin Nadhr. Bukan Anas bin Malik, Anas bin Nadhr. Dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari, beliau memiliki adik, Pak. Namanya Rabi' ibn Nadhr, adiknya perempuan. Nah, ternyata Rabi' ibn Nadhr ini kasarat thaniyata al-jariyah. Dia pernah menancapkan atau dia pernah membuat seseorang itu giginya copot. Dia pernah giginya copot. Ya, jadi mungkin entah kepukul lah atau segala macam. Akhirnya salah satu wanita di kalangan itu giginya copot. Dia minta maaf, Pak. Dia minta maaf. Ya, kemudian ternyata keluarganya tidak memberikan maaf. Kemudian dikasih jaminan uang seharga, mungkin kalau kita mau ganti gigi palsu gitu kayak nggak mau juga. Akhirnya keluarganya datang kepada Rasulullah mengadukan, ternyata akhirnya tidak ada lain kecuali harus dikisos. Dikisos artinya kisos dibalas. Orang itu mematahkan giginya maka dipatahkan kembali. Terdengarlah kabar ini kepada saudaranya Anas bin Nadhr. Kemudian Anas bin Nadhr menghadap Rasulullah dengan mengatakan, "Atuksar thaniyat Rubai', wahai Rasulullah, apakah kau ingin mematahkan gigi saudariku Rubai'?" Kemudian Rasul mengatakan, "Naam ya Anas bin Nadhr, hadal qisas, ini qisas, ini hukum Islam, tidak ada lagi jalan. Minta maaf gak dimaafin, ganti rugi gak mau, qisas jalannya." Tapi lagi-lagi Anas bin Nadhr mengatakan, "Wallahi la tuksar thaniyatuha." Demi Allah, Allah tidak akan pernah mematahkan giginya. Dia berdoa kepada Allah, dia bersembah kepada Allah. Kata Rasulullah, hadal qisas, wallahi la tuksir thaniyatuha. Demi Allah, Allah tidak akan pernah mematahkan giginya sampai 3 kali. Bayangkan Rasulullah mengenal qisas, dia bersumpah tidak akan diputuskan atau dipatahkan giginya. Dan ternyata benar, masyaallah muslimin. Beberapa selang kemudian keluarga yang memaafkan. Keluarga yang memaafkan enggak jadi. Akhirnya Rubai' binti Nadhr dipatahkan giginya. Setelah mendengar itu Rasulullah akhirnya bersabda, "Inna min ibadillah law aqsamu 'ala Allahi la-abar." Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang kalau dia bersumpah, yang kalau dia berdoa kepada Allah dengan tangannya, dengan lisannya, maka Allah kabulkan permintaannya. Ini wali Allah, ya. Maka ma'asal muslimin, kalau kita hajat kita lalu kita berdoa kepada Allah ingin dikabulkan, berusahalah kita bisa menjadi wali di antara wali-wali Allah. Dan kita semua yang hadir di sini punya semua kesempatan menjadi wali-wali Allah dengan cara beriman dan bertakwa. Bagaimana caranya? Memaksimalkan yang wajib dan menyempurnakan dengan yang sunnah. Dengan itu kita insya Allah menjadi wali-wali Allah dan semoga kita dijauhkan dari wali-wali syaitan. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa sampaikan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Ini ada pertanyaan. Kalau ada orang yang bisa terbang dan jalan di atas air, kalau wali Allah berarti harus ditimbang dari amalan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sebaliknya. Tapi betul pernyataannya. Dari mana kita tahu timbangan amalnya untuk memutuskan itu, sedangkan yang tahu kan hanya Allah. Kalau bagi orang di dunia itu seperti apa, sedangkan manusia tidak punya kekuasaan menghitung amal manusia. Terima kasih. Ma'asyiral muslimin, menimbang amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu mudah. Kan amalan itu ada yang tersembunyi, ada yang dinampakkan. Dan kita sepakat, amalan yang tersembunyi, contohnya amalan hati yang tersembunyi kan, itu tidak ada satu manusia pun yang mengetahui amalan saudaranya. Kita sepakat. Contoh orang sumbangan sedekah,
Kita tahu gak dia ikhlas atau tidak? Kita tidak tahu. Apakah dia ikhlas atau tidak? Hanya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukan yang paling banyak, tapi yang paling ikhlas. Ya. Semakin ikhlas seseorang mengamalkan sesuatu, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Walaupun itu adalah amalan sunnah, apalagi amalan wajib. Ya. Dari mana kita tahu dia itu sesuai surat Quran dan sunnah? Dari amalan yang zahirnya, Pak. Ya, contoh, ini wali Allah, tapi nggak pernah ke masjid. Wali Allah bukan, karena syariat Islam menunjukkan bahwa laki-laki itu sholatnya wajib di masjid. Ya, berarti dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang lain, kira-kira kita timbang amalnya. Ya, contoh, dia ini kalau habis sholat, kira-kira zikir enggak? Ya. Oh, kayaknya jangankan dia ke masjid, kita tidak bisa tahu bagaimana. Oh, dia pernah ke masjid, ternyata dia zikirnya contoh hu gitu. Ini adalah zikir yang paling mantap katanya, hu. Karena ada tarikat seperti itu. Bahkan dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, dia mengamalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan. Rasulullah pernah mengajarkan seperti ini, dia menyelisihi sunnah Rasulullah, berarti itu bukan wali Allah. Jadi kita bisa menilai dengan amalan-amalan zahirnya. Atau mungkin, oh ini adalah wali Allah, dia seorang kiai, dia seorang ustadz, dia pernah berceramah. Apakah pemahaman yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, dia opinikan ada pada pemahaman sesuai dengan pemahaman salafus ummah, sahabat dan ridwanullah alaihim? Kalau ternyata pemahamannya melenceng daripada para sahabat dan Rasulullah, maka itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan barang siapa minum kopi, di dalamnya ada kopi, maka dia masuk surga, ini bukan wali Allah. Ada kayak gini, Pak. Barang siapa yang minum kopi, dalam perutnya masih ada bukur kopi, mati, masuk surga. Ini hadis dari mana? Ini bukan wali Allah. Kalau ternyata dalam kesehariannya dia membuka aurat, itu bukan wali Allah. Karena memang wali Allah adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataannya, perbuatannya dan lainnya. Ya, maka sesungguhnya sangat mudah sekali di era zaman kali ini, apalagi media sudah banyak, kita bisa menimbang apakah dia wali Allah atau bukan. Dan stempel wali itu bukan dari dirinya, dari Allah, bukan dari manusia, ya, dari Allah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ustadz ini itu wali kayaknya. Ustadz ini matan itu wali, bukan. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi Umar, enggak pernah satu sahabat mengatakan ini wali Allah. Enggak pernah, enggak ada. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf mengatakan Umar kayaknya wali Allah, enggak ada. Tapi sepakat setelah itu para ulama mengatakan ini wali Allah. Ya, para sahabat wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, ada orang yang sangat memerhatikan keluarganya. Ada orang yang sangat memperhatikan keluarganya di kampung, ibu dan saudaranya, tapi pelit kepada anak dan istri, terutama pendidikan. Bagaimana hukumnya? Contohnya, sebenarnya mampu memondokkan anaknya, tapi menyekolahkan anaknya di umum agar bisa menyenangkan menuruti keinginan orang tuanya. Syukur, jazakallahu khairan. Baik, ma'asyiral muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadi kita tuh masing-masing kita punya hak, punya kewajiban, Pak. Dalam diri orang memiliki banyak hak dan kewajibannya. Contoh, bapak-bapak sekalian kan punya kewajiban sebagai anak, sebagai orang tua, punya hak juga sebagai suami dari istrinya, punya hak juga menjadi orang tua bagi anak-anaknya, punya kewajiban sebagai pegawai, ya, punya hak dan kewajiban sebagai tetangga, punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Makanya saya sering sampaikan, dalam diri seorang ini memiliki banyak hak dan kewajiban. Maka tolong prioritaskanlah yang hak dan kewajiban terdahulu dibanding yang sunnah. Ya. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana orang memprioritaskan keluarga di kampung, ibu dan saudaranya dibanding dengan keluarganya sendiri. Kalau antum menjadi seorang anak laki-laki, ketika antum dihadapkan, apakah antum harus berbakti kepada orang tua ataukah mengurus anak ataukah untuk menafkahi keluarga? Dua-duanya penting, Pak. Kalau seandainya dua-duanya ini bisa digabungkan, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya.
Tapi ada kalanya hal prioritas itu dibutuhkan dalam seseorang. Kita punya ijtihad sendiri. Oh, ternyata anak masih punya uang sekian, masih butuh dan masih cukup untuk keluarga. Anak kirim ke orang tua, itu lebih baik. Tapi kalau seandainya orang tua punya banyak anak, gak cuma antum sudah bantu. Ya. Tapi untuk keluarga itu gak sampai, gak sekolah, gak makan, ini namanya zalim. Ini namanya zalim. Ya. Maka tolong prioritaskan ring pertama dulu, maka setelah itu kita bisa membantu yang lain. Karena kita tahu sebaik-baik orang adalah Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri mengatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik adalah sebaik-baik orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya, sebaik-baik orang kepada keluarga. Dan tolong lagi-lagi, jangan pernah pelit kepada pendidikan anak, Pak. Jangan pernah pelit. Itu adalah investasi terbesar bagi kita setelah kita meninggal dunia. Ya, anak punya murid. Murid anak bilang kayak gini, ketika saya membahas tentang akidah, tentang apakah sampai bacaan seseorang itu, bacaan Al-Quran itu kepada orang tuanya sudah meninggal, anak berikan khilaf di antara Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad segala macam. Terakhir saya sampaikan, dari sekian khilaf di antara para ulama tentang apakah sampai ada pendapat sampai bacaan Al-Quran kepada orang tuanya atau tidak, saya kasih solusi. Sampai atau tidak, antum jadi anak soleh. Semua yang antum kerjakan, amal soleh yang antum kerjakan, orang tua dapat. Ya, antum infak, orang tua dapat tuh. Antum baca Quran setiap hari, orang tua dapat. Ya. Antum sholat wajib disempurnakan dengan sunnah, orang tua dapat sholat. Padahal antum gak niat orang tua, gak niat sholat itu untuk orang tua, tapi orang tua dapat. Kenapa? Karena orang tua mendidik antum, rela membayar antum sekolah di sini, karena orang tua capek mendidik antum. Dan kita tahu 3 amalan tidak terputus, di antara adalah sedekah jariyah. Dan memberikan SPP atau pendidikan kepada anak itu adalah sedekah jariyah terbesar bagi kita, Pak. Ya. Jadi mohon ketika kita ingin menyalahkan anak kita, jangan pelit. Dan insya Allah, Pak, kalau buat sekolah itu pasti ada aja di sini. Anak pribadi merasakan ketika anak ingin kuliah, orang tua sakit, kemudian patah tulang, nggak ada kerjaan, 6 bulan nggak kerjaan, jual ini jual itu, kemudian sudah ada lagi. Dan orang tua anak sendiri mengatakan, setelah semuanya selesai disekolahkan, kok rezekinya makin sedikit. Ketika anak itu banyak, ini sekolah pesantren, ini kuliah, ini pesantren, tiba-tiba nggak tahu rezeki itu datang sesuai dengan kebutuhan. Dan mungkin bapak merasakan, ketika untuk sekolah itu pasti di situ ada aja, ya, karena dia juga yang kita sekolahkan, ya mereka juga adalah rezeki kita juga. Allah menitipkan rezeki anak itu kepada kita. Ya, maka tolong ketika kita ingin menyekolahkan anak-anak kita, ya kalau kita mampu disekolahkan yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sekolah tersebut, di situ ada hafal Al-Quran, di situ bisa belajar hadis, itu baca-baca doa, ya silahkan kita bisa menyekolahkan anak tersebut ke sekolah tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik, satu lagi mungkin dari bapak, kalau tidak kita cukupkan. Cukup ya? Coba, jalan. Berkaitan dengan cerita yang tadi bilang orang-orangnya wali-wali Allah zaman sekarang. Nah, bagaimana orang-orang yang meminta pertolongan dengan wali-wali Allah yang sekarang ini dianggap wali Allah, tapi sebenarnya orang gila ya? Atau orang yang tidak keluar dari pemahaman Islam itu sendiri. Nah, hukumnya orang ini sebenarnya apa? Orang yang mempercayai ini. Baik. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu ibadah adalah doa, Pak. Ad-du'a mukhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu induknya, puncaknya ibadah. Kenapa kita doa itu ibadah dan puncaknya ibadah? Antum kalau doa diijabah, kenapa diijabah? Karena kita ada rasa harapan. Kalau kita nggak ada rasa harapan, kita doa asal-asalan, itu nggak akan diijabah. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, Allah tidak akan menerima dari seorang hamba yang doanya asal-asalan, nggak ada hati di situ. Dan bukti kalau kita itu merendah kepada Allah itu ketika doa, karena kita minta sama Allah. Nah, bagaimana orang meminta doa kepada wali? Sebenarnya wali itu gila. Dalam hukum akidah, dalam pemahaman akidah, kita minta doa Quran itu nggak apa-apa, kecuali ada 3 syarat. Yang pertama, orang itu hadir, ada. Yang kedua harus hidup, 3 mampu. Ya. Kalau 3 ini salah satunya nggak ada, syirik, musyrik. Contoh, orangnya ada, kemudian orangnya
mampu. Tapi orang yang nggak ada, contoh, ya Syekh Fulan, Syekhnya di mana? Tolong mintakan saya kepada Allah. Orang yang nggak ada, minta ke dia, musyrik. Karena orang yang nggak ada. Atau orang yang ada, ya kemudian hadir, tapi itu mati di kuburan. Ya Syekh Fulan, tolong minta hajat saya gini-gini, minta kepada Allah, musyrik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum aja Pak, kalau minta sesuatu sama orang tua, enaknya lebih enak mana? Langsung ke orang tua atau lewat adik atau kakak? Kan langsung ke orang tua kita aja. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh gak butuh dari wali-wali Allah ketika apalagi sudah meninggal dunia. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza da'ani fa'ajib. Kalau engkau berdoa, bukan engkau minta ke orang lalu Allah kabulkan doa tersebut. Ya. Fa inni qarib, saya itu dekat kepada kalian kata Allah. Wa idza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku meminta memunajat kepadaku, ingat aku itu dekat, minta sama aku. Ya. Apalagi yang diminta adalah orang gila, Pak. Sedangkan orang gila itu memang sudah terbebas darinya taklid, beban taklid, gak usah sholat karena udah gila. Gak usah sholat, gak usah puasa karena akalnya sudah diangkat sama Allah. Ya, rufi'al qalam an thalatha. Orang itu diwajibkan untuk berbuat ibadah ketika ada 3. Kalau 3 ini diambil udah. Ya, ketika tidur kemudian bangun, nggak mungkin kan orang tidur ibadah. Ya, kemudian ketika sudah balik, ya sebelumnya dia tidak balik, atau dia ketika dia sadar sebelumnya dia gila. Ya, artinya orang yang meminta doa kepada orang gila itu dalam keadaan dia tidak benar-benar meminta benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita hindari. Ya, kan sebagian orang ada ditulis Pak ya. Sekarang ternyata saya baru tahu ternyata orang minta-minta itu keren ya, enggak cuma ngamen. Tulis ini, jasa titip doa. Jasa titip doa 5.000 nih. Saya wali Allah, ayo doa. Subhanallah. Bukankah doa orang tua itu mustajab? Ya. Doa orang tua itu lebih mustajab dari wali-wali yang lainnya, dari ustadz, dari kiai. Ada 3 yang gak bakal ditolak doanya sama Allah. Da'watul walidi walidi, doanya orang tua kepada anaknya. Kenapa jauh-jauh minta doa harus safar ke sana kemari? Orang terdekat kita masih ada, minta kepada dia. Maka tadi saya sampaikan di awal Pak ya, mana kira-kira yang lebih gila? Orang gila yang menganggap dirinya wali atau orang waras yang menganggap orang gila wali? Ya, dua-duanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari hal yang seperti itu. Tapi ini anak bawa hadiah bagi antum 2. Yang bisa jawab tafadhal, bisa menjawabnya nanti anak kasih hadiah. Baik, kira-kira kalau kita menjadi wali itu, pertanyaan pertama adalah caranya gimana, dan kalau kita mendapat gelar wali, apa balasan Allah bagi kita? Cara jadi wali gimana? Kalau kita menjadi wali, apa balasan Allah bagi kita? Tafadhal. Tafadhal, Pak Indra. Baik. Apa feedbacknya kalau kita itu menjadi wali? Apa timbal balik Allah akan berikan kita apa? Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang dapat Kalau yang tadi dari hadis ini, Allah akan menjaga apanya? Menjaga tidak kita atau menjaga kita dari hal-hal yang dapat menyesatkan. Oke. Aku akan menjadi Atau Allah akan menjadi penglihatan yang dia melihat, terus melihat, dan Allah akan menjadi tangan yang dia akan memegang, dan kaki yang akan memanfaatkan, dan lisan. untuk memberkati. Barakallahu fiik. Baik. Baik, satu lagi. Kira-kira sebutkan 2 wali di kalangan para sahabat tadi. Ada 2, oke. Tahu dulu Pak. Sama? Iya. Sahabat itu tabi'in. Ada 2, apa ya Pak? Hah? Umar bin siapa? Sama? Tafadhal. Pak. Kasihkan Pak. Umar bin Khattab dan Anas bin Malik. Tapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin bisa Anda sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri pribadi dan kita semuanya.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita untuk senantiasa bisa mengamalkan yang wajib dan menyempurnakan yang sunnahnya. Dan jangan lupa senantiasa kalau kita sedang malas, kalau sedang futur, jangan lupa kita berdoa kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, dengan berdoa la rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari pribadi, maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita berada di jalan yang lurus. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.